Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sejahtera buat kita semua. Tak lupa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa bertemu pada pertemuan pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan tak lupa salawat salam tetap kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah ajaran Islam sampai ke Indonesia ini. Ya, anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran PPKN, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekali lagi Bapak ingatkan, dalam masa pembelajaran daring ini kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Inilah salah satu media pembelajaran untuk saat ini karena adanya wabah virus corona, sehingga kalian tetap harus semangat. Apabila ada kendala atau kesusahan, silahkan anak-anakku hubungin wali kelas kalian, guru mapel kalian dan sekolah apa kendalanya sehingga bisa mengikuti pelajaran ini. Dan tak lupa tetap pakai masker kalau keluar rumah, jaga kesehatan, jaga tubuh kalian ya. Jangan sampai nanti kalian terkena virus corona. Ya, langsung saja kita mulai pertemuan kali ini bab 3 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Oke. Kan ya. Tujuannya apa sih kita mempelajari perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Tujuannya yaitu menghayati nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Intinya apa? Kita menghayati bagaimana sih negara kita ini bisa merdeka. Jadi negara kita ini dijajah hampir kurang lebih selama 350 tahun. Tidak sebentar itu ya. Kedua, mendukung kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, menganalisis kesejarahan dan pengesahan ya. Karena negara kita ini banyak suku, bangsa dan agama. Nah, sehingga bisa bersatu. Nah, kita lihat di sini kenapa? Ya. Nah, keempat, mendemonstrasikan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan UUD 45. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sebagai dasar konstitusi. Apa itu sih konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Jadi konstitusi ini ialah dasarnya atau pedomannya, patokannya dalam penyelenggaraan negara. Apakah penyelenggaraan negara? Itu yaitu suatu sistem menjalankan sebuah negara. Nah, jangan sampai bertentangan dengan hukum dasar ini. Nah, ini sebagai dasarnya ya. Seperti itu. Lanjutkan. Nah, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ini terjadi pada sidang kedua BPU PKI. Nah,
Sidang kedua ini terjadi pada tanggal 16 sampai 16 Juli 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, BPUPKI ini membentuk panitia kecil, antara lain panitia hukum dasar, panitia pembelaan tanah, air, dan panitia ekonomi dan keuangan. Nah, anak-anakku, tolong cari apa sih kepanjangan dari BPUPKI. Nah, kalian lihat untuk mengetahui ilmu sejarah kalian, apa sih BPUPKI itu dan bagaimanakah sejarah terbentuknya BPUPKI, ya. Oke, Bapak lanjutkan di sini. Nah, perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Nah, Panitia Hukum Dasar membentuk panitia perancang undang-undang untuk merancang isi undang-undang dasar. Ya. Jadi tugasnya panitia ini yaitu membuat undang-undang dasar agar bisa dipakai sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara. Nah, ini artinya setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengan hukum dasar ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, perumusan Undang-Undang Dasar Negara ini hasil kesepakatan sidang panitia hukum dasar. Ingat bahwa panitia ini terdiri dari berbagai suku bangsa dan dari berbagai daerah, sehingga mewakili dari suku, ras, agama, dan sebagainya. Nah, pertama kesepakatannya itu membentuk panitia perancang Declaration of Rights yang beranggotakan Ahmad Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Nah, bentuk negara kesatuan atau unitaris. Nah, ketiga, kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden. Nah, lanjutkan. Nah, pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, pada 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. Nah, Soekarno kemudian diangkat sebagai ketua. Selanjutnya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, ya. Oke, jadi ketua dari PPKI yaitu Soekarno. Coba lanjutkan. Nah, kedua, pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, ini adalah dua tugas dari PPKI. 1. Meresmikan pembukaan dan batang tubuh UUD 45. Kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Oke, kita lanjutkan. Nah, pengesahan Undang-Undang Dasar terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI menggelar sidang pertamanya. Salah satu agenda acaranya menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Oke, lanjutkan. Nah, pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan melalui dua tahap. Pertama, pengesahan pembukaan UUD 45. Kedua, pengesahan batang tubuh UUD 45. Kita lanjutkan. Oke. Pengesahan Undang-Undang Dasar secara lengkap terdiri atas, nah, ini perhatikan, secara lengkap Undang-Undang Dasar 45 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan.
Jadi perlu diingat, Undang-Undang Dasar 45 ini terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Oke. Nah, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara. Nah, berarti kan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 terdapat pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan negara Indonesia. Hal ini termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2 nomor 7. Ya, berarti kan arti penting UUD 45 dapat dilihat dari pembukaan 45 yang memuat beberapa pokok kaidah negara yang fundamental, yaitu sebagai berikut. Nah, alinea pertama ini adalah menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Jadi kita dijajah ini karena kita ini orang yang tidak pintar atau bahasa kasarnya bodoh oleh negara-negara barat. Nah, jangan sampai kita ini terulang kembali. Ya, makanya anak-anakku, perbanyaklah ilmu umum, ilmu agama dan sebagainya. Karena tujuannya apa? Agar kita tidak dijajah oleh bangsa lain. Ya. Karena kebodohan itu ialah sumber malapetaka. Nah, mumpung masih muda, anak-anakku, banyak-banyaklah menuntut ilmu. Ya. Alinea pertama menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan, yaitu kita harus merdeka. Artinya apa? Merdeka dalam arti tidak ada yang mengekang kebebasan kita. Ya. Oke. Nah, alinea kedua menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan dan kemakmuran adalah hal lain yang perlu diwujudkan. Nah, alinea ketiga menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, alinea keempat, negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan situasi umum, kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan abadi dan keadilan sosial. Nah, sebelum Bapak mulai ke peran tokoh ini, Bapak akan flashback kembali tentang Undang-Undang Dasar tadi, ya, yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuh, ya. Oke, Pak jelaskan dulu ini ya. Nah, pembukaan ini isinya yaitu memuat prinsip-prinsip pokok kenegaraan yang terdiri dari 4 alinea, yaitu yang tadi 4 alinea tadi, tujuan negara, bentuk negara, dan rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, batang tubuh. Nah, batang tubuh ini terdiri atas 16 bab, 37 pasal, dan 4 pasal. Nah, saya ulangi lagi ya. Batang tubuh ini terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Batang tubuh merupakan rangkaian kesatuan pasal yang bulat dan terpadu. Terdapat materi yang dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut. Pasal-pasal yang berisi
materi pengaturan sistem pemerintahan negara. Nah, materi ini pada umumnya terdapat pada pasal 1 hingga pasal 25. Memuat pengaturan tentang kedudukan, tugas, dan fungsi lembaga negara. Nah, pasal-pasal yang berisi materi hubungan antar negara ya, seperti ekonomi, pertahanan, keamanan, politik, sosial, budaya, materi terdapat pasal 26 sampai 34. Adapun materi ya apa itu selanjutnya. Oke, ini adalah isi dari dan penjelasan, ini adalah tentang penjelasan dari pembukaan dan batang tubuh. Oke. Nah, sampai di sini mungkin ada ingin ditanyakan atau tidak? Silahkan anak-anakku, silahkan di kolom komentar apabila ingin bertanya ya. Nah, untuk tugas pada pagi hari ini ya, kalian buatlah hasil sidang PPKI. Tugasnya sidang PPKI tanggal 19 Agustus 45. Nah, ingat, hasil sidang PPKI itu terdapat 2 pointer, yaitu menghasilkan keputusan pembentukan ke-12 departemen dan pembagian wilayah Indonesia ya. Jadi kalian tugasnya memuat hasil ya. Kalian membuat hasil sidang kedua membuat hasil sidang PPKI yang kedua ya. Mungkin demikian yang Bapak sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau kendala apapun itu, silahkan bisa menghubungi Bapak di WA Bapak ataupun bisa ke wali kelas kalian ya. Ya, mungkin demikian yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita berdoa semoga virus corona ini cepat berlalu dan kalian bisa kembali bersekolah seperti biasa. Nah, sebenarnya ya bosan juga, tapi mau gimana lagi, kondisi tidak memungkinkan. Oke, sampai di sini kan Bapak akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.